saya Harimatunisa dari MTS Al-Irsyad. Resensikan buku yang berjudul Podcast. Buku ini ditulis oleh Lia Nurida dan diterbitkan oleh Bentang Belia pada tahun 2022, spesifiknya pada tanggal 25 Januari 2022. Buku ini memiliki 324 halaman, panjangnya sekitar 20,8 cm dan lebar 14,5 cm. Buku ini menjadi juara pertama dalam lomba Belia Writing Marathon Batch 4 yang diadakan oleh Bentang Belia. Alasan saya memilih buku ini untuk diresensikan adalah karena bergenre horor dan hanya ada sedikit genre romansa. Di dalam novel ini ada seorang siswa dari SMA Lentera Victoria yang bernama Berlin. Berlin di sekolahnya ini terkenal menjadi gadis yang cupu. Dia di sekolah merasa kesepian. Karena rasa kesepiannya ini, dia membuat satu akun medsos yang bernama Podcast. Walaupun di dalam akun ini, dia harus bersembunyi di balik nama Briska. Karena podcast ini, Berlin tidak lagi merasa kesepian. Karena banyak penggemarnya yang menunggu unggahan terbarunya. Suatu saat, para penggemarnya Berlin merasa lama-kelamaan video yang diunggahnya terasa biasa saja atau boring. Karena akhir-akhir ini Berlin tidak bisa berkonsentrasi mengerjakan konten dengan totalitas. Selain karena pekerjaan rumahnya yang menggunung, nilai ujian tengah semester Berlin juga memburuk. Karena banyaknya hate comments yang berada di medsosnya, Berlin akhirnya mengunggah satu video yang diangkat dari kisah nyata yang berasal dari sekolahnya, yaitu Hantu Sofia. Konon katanya Hantu Sofia ini adalah seorang siswi yang tewas di sekolah SMA Lentera Victoria yang bergentayangan di kawasan sekolah. Tak ada apapun petunjuk sehingga polisi dan pihak sekolah menutup kasus ini sebagai kasus bunuh diri. Saat di tahap editing, di menit ke-15, Berlin mendengar suara rintihan yang Berlin rasa itu berasal dari seorang perempuan. Karena tidak mau rekaman ulang, Berlin pun akhirnya mengunggah video tersebut. Ternyata video yang diunggah Berlin waktu itu ternyata ramai dan banyak yang menontonnya. Banyak sebagian penonton yang bilang bahwa suara yang terdengar di menit ke-15 itu hanyalah settingan Berlin agar mencapai ketenarannya. Warganet pun menuntut Briska. Karena merasa tertekan, Berlin pun akhirnya meminta bantuan kepada Cairo, yaitu satu cowok dari sekolahnya yang bisa berkomunikasi dengan para arwah. Mereka berdua akhirnya berusaha mengungkap misteri di balik suara tersebut. Dilihat dari sudut pandangnya, buku ini menggunakan sudut pandang dari orang ketiga. Kelebihan buku ini terletak pada alurnya yang unik dan bahkan memiliki alur plot twist yang membuat para pembacanya penasaran. Kekurangan buku ini terletak pada alurnya yang berat, yaitu di suasana dan tempat tokoh yang berpindah-pindah. Jika para pembacanya tidak membaca dengan benar-benar teliti, bisa saja akan merasa kebingungan. Novel ini sangat direkomendasikan untuk dibaca karena adanya banyak plot twist yang akan membuat para pembaca menjadi penasaran dan merasa terkejut. Karena di akhir konflik di novel ini terdapat satu tokoh yang akan menjadi kunci utama dalam konflik permasalahan di novel ini. Banyak orang yang tidak akan menduga siapa di balik kematian Sofia. Lalu apa alasannya dan mengapa orang itu membunuh Sofia? Dan lalu, apakah orang itu orang suruhan atau karena dari keinginannya sendiri? Dan apa akhir dari konflik cerita di novel ini? Bahagiakah atau sedihkah? Novel ini tidak hanya membuat para pembacanya menjadi orang yang gemar membaca, tetapi juga bisa membuat para pembacanya berspekulasi sendiri dengan pikiran masing-masing. Dan juga bisa saja terkejut karena endingnya yang tak diduga-duga. Semoga di sekeliling kita banyak orang yang ingin berbagi ilmu ataupun berbagi pengalaman kepada kita, baik pengalaman yang berakhir bahagia maupun yang tidak bahagia. Saya Harimatunisa pamit undur diri ya, dan salam literasi.